Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Biasanya kita akan sibuk masak untuk potluck atau membawa di saat kita syukuran di lingkungan ataupun kita ikut lomba bersama ibu-ibu yang lain. Nah, ini salah satu request dari sahabat Mbok Midut ya, Jeng Ati, request 60 porsi mie untuk isian nasi kotak. Nah, Jeng, kali ini Mbok buatkan versi 10 porsinya dulu ya. Dicobain, kalau enak tinggal dikalikan 6. Oke, langsung. Bahannya 2 bungkus mie kuning atau mie telur ukuran kecil atau 300 graman ya. Kemudian ada wortel, ada sawi, ini saya pakai pokcoy. Kemudian ada bawang bombay, bawang putih, dan bakso. Ini bahan untuk sawinya bisa disesuaikan dengan kesukaan masing-masing. Pertama iris-iris dulu wortelnya. Wortelnya boleh diiris serong seperti ini atau diiris-iris panjang seperti lidi ya, sesuai kesukaan. Kemudian bawang bombay jika tidak ada bisa diganti dengan 5 siung bawang merah. Diiris-iris. Bawang putihnya wajib ya, digeprek lalu dicincang halus. Makin halus, makin bagus. Kalau mau diulek juga boleh banget. Lalu baksonya kita iris-iris ya, minimal menjadi 10 buah bakso iris. Ini sawinya. Kemudian kita siapkan dulu bumbunya. 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap ikan, 2 sendok makan saus tiram, 1/4 sendok teh micin, kemudian 2 sendok makan kecap manis. Lalu 1 sendok teh lada bubuk. Kalau tidak suka micin, micin bisa diganti dengan setengah sendok teh gula. Diaduk dan sisihkan dulu. Nah, ini didihkan air, tambahkan sedikit garam, sedikit saja. Setelah airnya mendidih, masukkan wortel. Rebus selama 1 menit, bisa ditambahkan dengan bawang putih. Setelah 1 menit wortelnya masuk, masukkan sawinya. Rebus lagi selama 1 menit, jadi total 2 menit mendidih. Angkat ya. Angkat, tiriskan, dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kita didihkan lagi air ya. Tambahkan minyak wijen 1 sendok makan. Kalau tidak ada, ganti dengan minyak biasa. Sampai mendidih, harus mendidih ya, biar nanti mie-nya tidak mendedek. Lalu masukkan mie-nya setelah mendidih. Nah, ini ukurannya kira-kira sama dengan ukuran mie yang beredar di setiap daerah ya. Ada yang namanya mie Eko, ini mie Dara, dan lain-lain. Jadi 4 keping. Biasanya di dalam petunjuk di dalam kemasan itu rebusnya sampai 3 menit, tapi ini Mbok akan rebus selama 2 menit. 2 menit mendidih ya. Supaya nanti pada saat dimasak lagi dicampur dengan bumbunya itu tidak hancur. Ini tadi Mbok masukkan bawang putih ya, supaya lebih wangi. Kita tenggelamkan. Nah, jangan lupa ya, kita harus cobain dulu rasa mie-nya, karena biasanya mie kuning itu rasanya sudah gurih dari pabriknya. Nah, ini kita cobain ya. Nah, tuh ya, rasanya tuh sudah gurih ya. Jadi hati-hati penambahan bahan penyedap lainnya biar nggak keasinan. Udah deh, ini 2 menit saya angkat, langsung kita masukkan ke bumbu yang sudah kita racik. Lalu aduk, nih panas ya, pakai sendok garpu.
Kita aduk dalam kondisi minyak harus masih panas supaya bumbunya itu sudah mulai memasak ya dengan minyak di sini. Jadi supaya nanti rasanya tidak enek. Kita aduk rata. Nah, ini kelihatan ya minyak masih kenyal karena kita rebusnya tidak terlalu empuk ya, tidak terlalu matang. Kita aduk rata. Setelah diaduk rata, jangan lupa loh diicipin lagi, dicobain. Kita cobain. Sudah oke ya. Jadi ini tanpa garam ya, karena minyak sudah gurih dan bumbu-bumbunya sudah membawa rasa asin. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita panaskan minyak. Kurang lebih 3 sendok makan minyak. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih yang sudah kita cincang. Setelah bawang putihnya layu, masukkan bawang bombay. Kalau bawang merah yang digunakan, bawang merah dulu baru bawang putih ya. Nah, setelah layu baru masukkan daun bawang bagian putihnya. Saya menggunakan 1 batang daun bawang. Bagian putih atau bonggolnya dimasukkan. Baru setelah layu masukkan 1 butir telur. Diaduk sampai wangi, masukkan baksonya, aduk lagi. Nah, bumbu ini kan masih tawar rasanya ya. Kita tambahkan sedikit penyedap. Sedikit saja, kira-kira 1/8 sendok teh ya. Untuk menyedapkan bumbunya ini. Baru masukkan deh sayurannya yang masih hijau, royo-royo. Setelah tercampur rata, boleh banget ini dicobain lagi ya. Baru deh dimasukkan mie yang sudah kita baluri dengan saus penyedap dan segala macamnya tadi. Kita aduk lagi sampai rata dengan api besar. Kurang lebih kita aduk, kita masak selama 2-3 menit ya. Sebelum diangkat, masukkan minyak wijen lagi jika ada ya. Kalau tidak apa-apa nih, udah enak. Nah, ini minyak wijennya mbok yang pakai curah ya, beli yang di toko bumbu ya, tidak mahal. Yang versi murahnya. Udah diaduk-aduk terus sampai terasa minyak tuh mulai ambiar atau tidak menggumpal lagi. Tuh seperti ini. Aromanya wangi, jangan lupa diicipin lagi. Nah, kita icipin, udah oke banget ya. Baru deh taburi dengan bawang daun iris yang bagian hijau. Kalau ada bawang goreng bisa dimasukkan bawang goreng. Aduk sebentar dan mie-nya siap di packing. Nah, kalau untuk isian nasi box jangan lupa ya. Turunkan dulu suhunya baru kita masukkan ke boxnya. Supaya kalau ditutup nanti tidak basi mendadak. Lihat nih tekstur mie-nya tuh cantik, kenyal ya. Nah, kita masukkan ke dalam wadah box, lunchbox-nya seperti ini. Nah, ini bisa untuk 10 porsi nasi box ya. Nah, 1 porsinya kira-kira 2 sendok makan. Plus dengan bakso dan sawi serta wortelnya jangan lupa. Nah, ini untuk ukuran nasi box. Kalau mau dimasukkan ke dalam wadah sendiri ya, ini mbok masukkan ke wadah yang ukuran 300 ml. Ini menjadi 6 box. Nah, teman-teman, demikian ya resep untuk 10 porsi mie untuk isian nasi box hari ini. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan bersama sanak keluarga dan Hande Tolan. Salam merdeka, salam kuliner Nusantara.
Endes surendes maknyus. Selamat mencoba.